Menara Tinjau, menjelajahi misteri dunia, mencari jawaban atas sejarah, menelusuri misteri ribuan tahun yang tertutup debu, dan menggali fakta di baliknya. Mata ketiga membawa Anda menjelajahi misteri dunia. Saat menengadahkan kepala menatap langit berbintang, bumi hanyalah setitik debu. Apa yang kita saksikan dengan mata itu hanya 1/1 miliar atas keajaiban dunia. Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Suatu hari di tahun 1967, ilmuwan Swiss Hans Jenny memulai eksperimennya yang diulang berkali-kali di laboratoriumnya. Dia menaburkan segenggam kecil pasir kuarsa di atas sebuah plat logam hitam dan diletakkan di atas membran speaker. Menggunakan frekuensi audio resonan yang berbeda-beda sehingga menghasilkan pola yang berbeda pula. Tampak semakin besar frekuensi, semakin kompleks pola yang dihasilkan di atas piringan tersebut. Menurut Hans, partikel pasir kuarsa bisa secara otomatis berbaris dan terbentuk karena gelombang suara dapat beresonansi dengan aliran air, arus listrik, partikel dan zat lainnya. Pasir kuarsa pada timbangan tersebut menjadi media visualisasi gelombang suara. Dan karenanya, muncullah mazhab atau aliran pemikiran yang baru dalam sains, cymatics. Cymatics, istilah ini diciptakan oleh Hans Jenny 1904 hingga 1972 dengan percobaan-percobaan yang ia lakukan dengan menggunakan pasir, cairan-cairan, serta bubuk-bubuk di atas piringan dan dengan media vibrator sebagai alat penggerak dalam eksperimen ini. Dengan frekuensi yang berbeda-beda dalam percobaan ini, piringan menghasilkan getaran yang berbeda-beda pula, sehingga media pasir atau bubuk menghasilkan pola yang berbeda tergantung dari besaran frekuensinya. Plat yang datar menghasilkan pola yang simetris dalam pembentukannya. Konsep cymatics ini tidak menarik banyak perhatian ketika pertama kali dicetuskan Hans. Tapi sekarang semakin banyak orang mendapati cymatics bagaikan sebilah cermin di dunia yang tak terlihat. Ahli kelautan menggunakannya untuk mempelajari cara komunikasi antara lumba-lumba dan makhluk laut lainnya. Sementara dokter menggunakannya untuk membantu mengatasi pasien. Selain itu, bahkan ada yang mengatakan bahwa cymatics mengandung mekanisme pembentukan lingkaran tanaman dan rahasia konstruksi piramida. Berikut mari kita telusuri lebih jauh cerita di balik suara ini. Naskah kuno Maharishi. Manuskrip atau naskah kuno merupakan salah satu peninggalan budaya yang menjadi kekayaan suatu bangsa. Manuskrip banyak merekam pengetahuan atau informasi masyarakat pada masa lampau yang diturunkan secara turun-temurun dari dulu hingga sekarang. Pada tahun 1875, ketika sebuah kuil kuno di India Selatan runtuh, seorang Brahmana menemukan manuskrip kuno bernama Devaimanika Sastra yang ditulis Maharishi Bharadwaj 3000 tahun yang lalu dalam bahasa Sanskerta. Sang Brahmana memimpin murid-muridnya untuk memilah-milah isi naskah dan menemukan bahwa itu adalah manual tentang teknologi kedirgantaraan India kuno. Dalam naskah tersebut, mencatat secara rinci komponen konstruksi, struktur, pelatihan pilot, kostum, aturan penerbangan dan lingkungan penerbangan dari pesawat India kuno bernama Vimana. Bagian dari manuskrip tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Hindi dan diterbitkan pada tahun 1959. Kemudian pada tahun 1979, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Direktur Akademi Internasional untuk Studi Sanskerta di Mysore, India, G.R. Josir. Menurut naskah Maharishi, bahwa Vimana adalah pesawat terbang yang terbuat dari teknologi luar angkasa, dapat muncul dan menghilang sesuai keinginan pemiliknya, dapat menahan sambaran petir, tidak terlihat dan menahan angin, serta dapat terbang di belahan bumi manapun. Ada sekitar 424 kuil di Kanchipuram atau dikenal sebagai Kans, kota kuil di India.
Selain arka dewa seperti Dewa Siwa dan Rama, candi-candi ini juga memiliki banyak ukiran batu dan mural Vimana. Dalam epik mitos tingkat pusaka India Ramayana juga banyak gambaran tentang Vimana. Perhitungan menurut sistem Veda, kisah Ramayana terjadi sekitar 880.000 tahun yang lalu. Buku tersebut mencatat perang antara Rama dan iblis Rahwana. Dalam pertarungan sampai gugur itu, baik dari kelompok yang baik maupun kelompok yang jahat, masing-masing mengendarai kereta perang yang menakjubkan di angkasa. Kendaraan perang di udara ini adalah Vimana. Ada berbagai model Vimana, dapat mengangkut dari puluhan hingga ratusan orang. Kecepatan maksimum dapat mencapai 5.800 km per jam atau 4,7 kali kecepatan suara. Kecepatan ini termasuk dalam jangkauan hipersonik dan hanya beberapa pesawat khusus di era sekarang yang dapat mencapai kecepatan terbang seperti ini. Karena banyak adegan yang digambarkan dalam Ramayana itu terlalu fantastik, sehingga selama ini Vimana selalu dianggap sebagai pesawat tunggangan dewa, adalah tokoh dalam mitologi. Tetapi penemuan manuskrip Maharisi itu jelas mempersempit jarak antara mitos dan kenyataan. Ada catatan tentang pesawat terbang kuno dalam mitos dan legenda di sejumlah besar peradaban. Tetapi deskripsi rinci tentang desain mekanis seperti manuskrip Maharisi, bahkan disertai gambar ini, sangatlah langka. Yang paling mengejutkan adalah, menurut manuskrip tersebut, penggerak Vimana ternyata menggunakan mantra kuno, artinya digerakkan oleh suara. Pemikiran ini sepintas terdengar liar, sampai-sampai tim mata ketiga tidak dapat mencernanya dengan akal sehat. Namun kebetulan, dalam kitab tertentu, ada kisah misterius tentang kota yang dihancurkan dengan suara. Kehancuran Yeriko. Menurut kitab Keluaran dalam Alkitab, lebih dari 3.000 tahun yang lalu, di bawah bimbingan Tuhan, Musa memimpin orang-orang Yahudi yang tinggal di Mesir untuk menyingkirkan perbudakan Fir'aun, meninggalkan Mesir dan kembali ke tanah air mereka. Namun Musa meninggal dunia sebelum mencapai tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Sebelum meninggalnya, dia mentaati petunjuk Tuhan dan menjadikan Yosua pemimpin baru orang Yahudi. Catatan tentang meninggalnya Musa ini mungkin ditulis oleh Yosua tidak lama sesudah wafatnya pemimpin besar itu. Musa tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian sebelum dia wafat. Dengan cara ini, Yosua memimpin semua orang menyeberangi sungai Yordan dan melanjutkan perjalanan ke Kanaan yang subur. Tetapi jika ingin memasuki tanah Kanaan, ia harus merebut kota Yeriko yang kokoh, karena kota ini setara dengan penjaga pintu gerbang Kanaan. Tembok Yeriko adalah tembok dobel. Temboknya terbuat dari batu setinggi 4 hingga 5 meter. Di atas tembok batu itu, ada lagi tembok terbuat dari batu bata setebal 2 meter dengan ketinggian 6 hingga 8 meter. Jadi, kedua tembok ini setara dengan gedung 4 lantai. Di bagian atas lereng, ada dinding batu bata lain yang berdiri. Dan dari tembok dobel di bagian bawah dan tembok besar di puncak tanggul, tembok Yeriko tampak setara gedung 10 lantai tingginya dari tanah. Sebagaimana yang firman Tuhan ceritakan mengenai kisah runtuhnya tembok Yeriko dalam kitab Yosua pasal ke-6, maka dapat diketahui bahwa tembok Yeriko runtuh dengan cara yang unik. Tembok Yeriko runtuh tanpa perbuatan tangan manusia. Tembok Yeriko runtuh karena ketaatan orang-orang Israel dalam mendengarkan suara Tuhan. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Dan pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan.
Yosua pasal 6 ayat 3-5. Para imam peniup sangkakala dan segenap barisan pasukan Israel pada waktu itu mendengarkan secara detail dan melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan melalui Yosua. Apa rahasia di balik ketaatan mereka? Apa yang membuat mereka mampu untuk dengar-dengaran akan perintah Tuhan sehingga mereka dapat mengalahkan dan menduduki kota Yeriko? Rahasianya ada di dalam kitab Yosua pasal yang kelima, satu pasal sebelum pasal yang menceritakan runtuhnya tembok Yeriko. Jadi, di sini saya tidak akan memaparkannya panjang lebar. Pertempuran Yeriko adalah pertempuran pertama dalam proses penaklukan Kanaan yang dicatat dalam kitab Yosua. Menurut Yosua, pasal 6 ayat 1-27, dinding Yeriko roboh setelah pasukan tentara Israel yang dipimpin oleh Yosua berbaris mengelilingi kota itu meniup trompet. Prajurit Israel berbaris mengelilingi kota itu sekali setiap hari selama 6 hari dengan para imam dan tabut perjanjian. Mungkin ini satu-satunya kisah yang tercatat tentang manusia yang meruntuhkan kota dengan raungan teriakan. Penggalian detail Sultan, lokasi Yeriko kuno, menunjukkan sejumlah data yang mendukung cerita Alkitab ini. Tabut perjanjian adalah peti suci yang dibuat oleh orang Israel zaman dulu sesuai perintah Tuhan. Tuhan sendirilah yang merancang tabut itu. Tabut ini berisi kesaksian, yaitu 10 perintah yang ditulis pada 2 lempengan batu. Tabut panjangnya 2,5 hasta, lebarnya 1,5 hasta, dan tingginya 1,5 hasta, 111 x 67 x 67 cm. Tabut ini terbuat dari kayu akasia. Bagian dalam dan luarnya dilapisi emas. Di sekeliling bagian atasnya terdapat bingkai yang indah. Pada penutup tabut terdapat 2 kerub emas di kedua ujungnya. Penutup itu terbuat dari emas. Kedua kerub itu saling berhadapan dan sedang membungkuk dengan muka menghadap penutup itu. Sayap-sayap mereka terbentang ke atas, menaungi penutup itu. Tabut ini memiliki 4 gelang emas di atas keempat kakinya. Kayu akasia berlapis emas dimasukkan ke gelang-gelang itu dan dipakai untuk mengangkat tabut itu. Tabut perjanjian adalah salah satu benda suci yang dibuat di bawah bimbingan Tuhan. Beberapa sarjana yang mempelajari Alkitab menjelaskan misteri kuno ini seperti itu. Menurut mereka, bahwa suara sangkakala dan teriakan itu sesuai dengan frekuensi dari materi bangunan tembok kota, sehingga menghasilkan resonansi. Sementara mekanisme dalam tabut tersebut bertindak sebagai pengeras suara, memperkuat resonansi ini beberapa kali lipat, sehingga menghancurkan kota Yeriko. Ada yang mengatakan bahwa Alkitab itu adalah fakta sejarah, juga ada yang mengatakan mitos agama. Adapun mengenai fakta cerita Yeriko adalah masalah pandangan masing-masing individu, tetapi keajaiban suara tidak hanya itu. Keajaiban suara. Faktanya, percobaan memvisualisasikan gelombang suara dengan pasir kuarsa di atas plat hitam di awal video itu ditemukan oleh fisikawan Jerman Ernest Chladni. Oleh karena itu, Chladni juga dikenal sebagai Bapak Akustik. Nama resmi dari percobaan itu adalah eksperimen Chladni. Sedangkan pola yang ditunjukkan pasir kuarsa di atas adalah pola Chladni. Hans dan Chladni. Ilmuwan Swiss Hans Jenny adalah pengagum Chladni. Hampir 2 abad kemudian, Hans meneruskan eksperimen Chladni dan secara resmi mengusulkan istilah cymatics. Cymatics berasal dari bahasa Yunani "kyma" yang berarti gelombang. Segala sesuatu di dunia memiliki frekuensi alaminya sendiri. Demikian juga dengan sel dan organ tidak terkecuali, kata Hans. Ketika suara beresonansi dengan tubuh, alunan musik bisa menjadi terapi. Misalnya musik lembut dapat memperlambat detak jantung dan membuat tenang. Selain pasir kuarsa, Hans juga mencoba berbagai materi lainnya, seperti pasir, serbuk gergaji, air, dan sebagainya. Dia menemukan bahwa setiap gelombang getaran memiliki pola dengan gelombang yang bersesuaian.
Ketika frekuensi gelombang suara meningkat, pola fisik yang ditampilkan gelombang suara menjadi semakin kompleks dan detail. Semakin tinggi nadanya, semakin kompleks grafiknya. Sampai suatu hari, Hans melafalkan mantra 6 karakter Buddhisme, Tibet dan perangkat eksperimental. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Gelombang suara mantra pertama Om. Tak lama kemudian, pola seperti itu muncul seperti ini di atas plat logam, yaitu pola mandala dalam agama Buddha. Mandala dalam bahasa Sanskerta ini secara harfiah berarti lingkaran atau pusat. Umat Buddha percaya bahwa diagram mandala berisi semua misteri kehidupan, melambangkan keseimbangan dan harmoni, adalah lambang alam semesta dan jati diri. Om Mani Padme Hum terdiri dari 6 suku kata yang melambangkan 6 kesempurnaan dalam tradisi Mahayana atau 10 dalam tradisi Theravada. Jangan keliru mengira bahwa hasil ajaib dari eksperimen Chladni hanya dapat dicapai oleh para ilmuwan di bawah kondisi laboratorium yang ketat. Visualisasikan gelombang suara. Dari pencarian kasual di YouTube, sekarang akan ditemukan bahwa banyak penggemar yang telah berhasil meniru eksperimen ini. Salah satu yang terbaik adalah visualisasi suara dalam video hasil karya musisi Selandia Baru, Nigel Stanford. Nigel dengan terampil menyesuaikan frekuensi getaran speaker agar sesuai dengan frame rate kamera, menghadirkan sajian audiovisual yang menakjubkan. Pada awal abad ke-21, insinyur akustik Inggris John Stuart Reid dan timnya mengoptimalkan perangkat cymatics, menggunakan air ultramurni sebagai media agar perangkat terkait dapat lebih fleksibel menyajikan penangkapan getaran media. John menamai perangkat baru itu CIMAscope. Pada tahun 1590, mikroskop ditemukan dan dunia mikro membuka pintu bagi umat manusia. Pada 1609, teleskop pun ditemukan dan dunia astronomi membuka pintunya bagi umat manusia. Kini CIMAscope memberi kita pandangan sekilas tentang dunia cymatics. Pada tahun 2009, Speak Dolphin, sebuah tim yang didedikasikan untuk mempelajari bahasa lumba-lumba, berkolaborasi dengan John Reid dalam serangkaian eksperimen. Mereka mengumpulkan gelombang ultrasonik yang dipancarkan lumba-lumba dengan hidrofon dan menempatkannya di perangkat cymatics. Dan terjadilah sebuah pemandangan ajaib. Pencitra perangkat menunjukkan sosok peneliti bawah air Jim McDaniel. Melalui cymatics, kami memahami bahasa terenkripsi lumba-lumba untuk pertama kalinya. Konspirasi dari frekuensi 440 Hz. Ada legenda urban yang beredar luas tentang gelombang akustik. Inti dari suara adalah getaran media transmisi dan gendang telinga mengubahnya menjadi potensial aksi saraf sehingga menghasilkan pendengaran di korteks cerebral. Jadi frekuensi getaran sumber adalah satu-satunya faktor yang menentukan nada. Frekuensi getaran ini diukur dalam Hz yang mewakili jumlah getaran periodik per detik. Biasanya dalam menyetem alat musik, bunyi A digunakan sebagai bunyi dasar, yaitu bunyi La pada notasi musik Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, dan Si. Ketika kita mengatakan A sama dengan 440 Hz, yang dimaksud adalah gelombang suara dari suara La atau A, terdekat di atas pusat C bergetar 440 kali per detik. Cukup sampai di sini dulu. Nantikan sambungannya pada episode terakhir. Terima kasih atas perhatiannya.